Coba lihat sekelilingmu. Setiap manusia yang pernah kamu temui, setiap wajah di jalanan, setiap orang di seluruh dunia, dari Jakarta sampai New York, dari Tokyo sampai pedalaman Amazon, adalah spesies yang sama, Homo sapiens. Kita begitu terbiasa dengan ini sampai terasa seperti sudah seharusnya begitu. Tentu saja hanya ada satu jenis manusia, apalagi yang mungkin ada. Tapi ini sebenarnya sangat aneh, bahkan mungkin salah satu hal paling aneh tentang keberadaan kita. Karena selama sebagian besar sejarah, bumi bukan planet dengan satu jenis manusia. Bumi adalah planet dengan banyak jenis manusia. Sekaligus, pada saat yang sama, bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa berjalan, melintasi lembah, dan bertemu makhluk yang berjalan tegak seperti kamu, membuat alat seperti kamu, menguasai api seperti kamu. Tapi bukan kamu, spesies manusia yang berbeda. Dunia itu benar-benar ada, dan itu bukan jutaan tahun lalu. Beberapa dari spesies ini bertahan hingga waktu yang dalam skala evolusi sangat baru. Lalu satu persatu mereka menghilang, sampai akhirnya hanya tersisa satu, kita. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa dari sekian banyak spesies manusia, hanya kita yang bertahan, dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua? Mari mulai dengan menyadari betapa ramainya dunia itu dulu. Kita cenderung membayangkan evolusi manusia sebagai garis lurus, seekor kera membungkuk, lalu perlahan menegakkan tubuh, langkah demi langkah sampai menjadi manusia modern, satu tangga rapi menuju kita. Tapi itu keliru, evolusi manusia bukan tangga. Ia lebih seperti pohon dengan banyak cabang, dan di berbagai titik dalam sejarah, beberapa cabang itu hidup berdampingan. Ada Homo erectus yang bertahan lebih dari 1 juta tahun dan menyebar dari Afrika sampai ke Asia, termasuk ke tanah yang sekarang kita sebut Indonesia. Ada spesies-spesies kecil misterius seperti manusia kerdil dari Pulau Flores. Ada Denisovan yang keberadaannya nyaris hanya kita ketahui dari serpihan tulang dan jejak DNA. Dan ada satu spesies yang paling kita kenal, kerabat terdekat kita, Neanderthal. Kalau ada satu spesies manusia lain yang harus kamu pahami untuk menjawab pertanyaan ini, mereka adalah kuncinya. Karena selama ini kita salah membayangkan mereka. Sebut kata Neanderthal, dan mungkin yang terbayang adalah makhluk primitif, bungkuk, bodoh, seperti kera yang menyeret pentungan. Itulah gambaran yang tertanam di kepala banyak orang selama lebih dari seabad. Tapi gambaran itu salah total. Neanderthal berjalan tegak sepenuhnya, sama seperti kita. Otak mereka bukan lebih kecil dari otak kita. Rata-rata, otak mereka justru sedikit lebih besar. Mereka membuat alat-alat yang rumit, mereka menguasai api, mereka berburu hewan-hewan besar dan berbahaya dari jarak dekat dengan tombak, sesuatu yang membutuhkan kerjasama, keberanian, dan kecerdasan. Mereka membuat pakaian untuk bertahan di dinginnya zaman es Eropa. Ada bukti mereka merawat anggota kelompok yang terluka dan sakit. Fosil Neanderthal ditemukan dengan luka lama yang sudah sembuh, yang berarti seseorang merawat mereka selama masa pemulihan. Dan ada petunjuk bahwa mereka mengubur orang mati mereka, bahwa mereka mungkin memiliki semacam simbolisme, mungkin seni. Ini bukan makhluk bodoh, ini adalah manusia. Jenis manusia yang berbeda, tapi manusia. Cerdas, tangguh, penuh perasaan. Mereka bertahan di Eropa dan Asia Barat selama ratusan ribu tahun. Mereka bertahan melewati zaman es yang akan membunuh sebagian besar dari kita dalam hitungan hari tanpa teknologi modern. Mereka bukan pecundang evolusi. Mereka adalah kisah sukses yang berlangsung sangat lama. Lalu sekitar 40.000 tahun lalu mereka menghilang. Dan inilah misterinya. Kenapa? Kenapa spesies yang begitu tangguh, begitu cerdas, begitu berhasil bertahan, tiba-tiba lenyap selama bertahun-tahun? Jawaban yang paling populer adalah yang paling dramatis. Kita membunuh mereka. Ceritanya begini, Homo sapiens keluar dari Afrika, tiba di Eropa, bertemu Neanderthal dan memusnahkan mereka. Perang antar spesies. Kita menang. Ini adalah cerita yang menarik, sederhana, dramatis, dan cocok dengan cara kita membayangkan diri sendiri. Tapi bukti untuk perang besar-besaran itu sejujurnya tidak sekuat yang kita kira.
Kebenarannya kemungkinan jauh lebih rumit dan jauh lebih pelan. Mari lihat kemungkinan-kemungkinan lain. Yang pertama, iklim. Masa ketika Neandertal menghilang adalah masa perubahan iklim yang tidak stabil dan brutal di Eropa. Suhu berayun liar. Lingkungan yang menopang hewan-hewan buruan mereka berubah-ubah dengan cepat. Neandertal sangat beradaptasi untuk berburu hewan besar dari jarak dekat di lanskap tertentu. Ketika lanskap itu berubah, keahlian yang dulu menyelamatkan mereka mungkin tidak lagi cukup. Yang kedua, jumlah. Ini mungkin yang paling penting. Populasi Neandertal kemungkinan besar selalu kecil. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok yang tersebar tipis di seluruh Eropa dan Asia Barat. Dan populasi kecil itu rapuh. Setiap wabah, setiap musim buruk, setiap kelompok yang gagal berkembang biak memberikan pukulan yang jauh lebih berat dibanding pada populasi besar. Sementara itu, Homo sapiens datang dalam jumlah yang lebih besar dengan jaringan sosial yang lebih luas. Dan mungkin disitulah letak perbedaan yang sesungguhnya. Bukan karena kita lebih pintar sebagai individu, tapi karena kita lebih terhubung. Ada petunjuk bahwa Homo sapiens memiliki jaringan sosial yang jauh lebih besar dan lebih luas. Kita berdagang dengan kelompok yang jauh. Kita bertukar bahan, alat, dan mungkin ide melintasi jarak yang sangat panjang. Bayangkan apa artinya itu. Ketika satu kelompok menghadapi musim buruk, mereka punya koneksi ke kelompok lain yang mungkin bisa membantu. Ketika seseorang menemukan cara yang lebih baik untuk membuat alat, ide itu bisa menyebar. Bukan hanya di dalam satu kelompok, tapi melintasi seluruh jaringan. Neandertal cerdas. Tapi kecerdasan yang terisolasi dalam kelompok-kelompok kecil tidak bisa menumpuk secepat kecerdasan yang mengalir melalui jaringan besar. Kita mungkin menang bukan karena setiap orang di antara kita lebih hebat. Kita menang karena kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tapi sekarang, twist yang mengubah seluruh cerita ini. Karena kalau kamu bertanya apa yang terjadi pada Neandertal, ada satu jawaban yang selama puluhan tahun tidak pernah kita duga. Mereka tidak sepenuhnya menghilang. Pada tahun 2010, para ilmuwan berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membaca DNA dari tulang Neandertal yang berusia puluhan ribu tahun, dan mereka membandingkannya dengan DNA manusia modern yang mereka temukan mengguncang dunia sains. Sebagian besar manusia yang hidup hari ini, mereka yang leluhurnya keluar dari Afrika membawa sedikit DNA Neandertal di dalam tubuh mereka. Biasanya sekitar 1-2%. Angka itu terdengar kecil, tapi maknanya sangat besar. Artinya ketika Homo sapiens dan Neandertal bertemu, mereka tidak hanya berperang. Setidaknya kadang-kadang mereka berpasangan, mereka memiliki anak bersama, dan anak-anak itu bertahan, tumbuh, dan mewariskan gen mereka sampai ke hari ini. Jadi Neandertal tidak sepenuhnya punah dalam arti yang kita bayangkan. Sebagian dari mereka masih ada, terjalin ke dalam DNA miliaran manusia yang hidup sekarang. Mungkin di dalam dirimu. DNA Neandertal yang kamu bawa memengaruhi hal-hal kecil, beberapa aspek sistem kekebalan tubuh, warna kulit atau rambut pada sebagian orang, bahkan bagaimana tubuh sebagian orang merespons hal-hal tertentu. Ketika kamu melihat foto rekonstruksi wajah Neandertal, kamu tidak sedang melihat makhluk asing yang sudah lama mati, kamu sedang melihat kerabat. Sebagian kecil dari cerita mereka masih hidup di dalam diri kita. Jadi, mari kembali ke pertanyaan awal. Kenapa kita satu-satunya spesies manusia yang tersisa? Jawaban jujurnya, kita tidak sepenuhnya tahu. Ini adalah salah satu misteri terbesar yang masih diteliti para ilmuwan. Kemungkinan besar tidak ada satu penyebab tunggal, melainkan kombinasi dari iklim yang berubah, populasi yang kecil dan rapuh, jaringan sosial kita yang lebih luas, dan mungkin juga percampuran yang perlahan menyerap mereka ke dalam kita. Tapi ada satu hal yang harus kita lepaskan dari cerita ini, yaitu anggapan bahwa kita menang karena kita ditakdirkan menang, bahwa kita adalah puncak, tujuan akhir, hasil yang tak terhindarkan dari evolusi. Kita bukan itu. Kita adalah satu cabang yang bertahan dari sebuah pohon yang dulu penuh dengan cabang-cabang lain. Sebagian besar kerabat kita tidak berhasil melewati saringan waktu, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan berhasil. Kita hanya kebetulan sejauh ini cabang yang masih hidup.
Untuk sebagian besar sejarah, menjadi manusia berarti berbagi planet ini dengan jenis manusia lain. Melihat wajah yang mirip tapi berbeda di seberang lembah. Tahu bahwa kamu bukan satu-satunya. Hari ini kita sendirian. Kita satu-satunya. Dan itu kalau kamu memikirkannya cukup lama adalah sesuatu yang terasa sunyi. Kita adalah penyintas terakhir dari sebuah keluarga besar, dan setiap kali kamu menatap ke cermin, kamu tidak hanya melihat dirimu sendiri, kamu melihat satu-satunya jenis manusia yang tersisa yang membawa di dalam darahnya jejak samar dari semua saudara yang tidak berhasil sampai di sini.